And you have things I want. Di awal film, terlihat seorang lelaki kaya bernama Benny yang sedang melakukan panggilan telepon dengan mantan istrinya yang bernama Tini. Saat itu, Tini menelepon Benny untuk menanyakan mengenai surat perceraian mereka yang tak kunjung ditandatangani oleh Benny. Alasan Benny belum menandatangani surat cerai itu karena ia masih berharap untuk bisa kembali lagi dengan istrinya itu. Namun, Tini yang tahu kalau perceraian mereka disebabkan oleh kesibukan Benny selama ini, yang lebih memilih pekerjaannya dibandingkan keluarganya. Alhasil, Tini tetap bertahan dengan keputusannya untuk berpisah dengan suaminya itu. Benny dan Tini mempunyai seorang putri yang bernama Widya, dan Tini mendapatkan hak asuh untuk merawat anak sematawayang mereka itu. Di malam hari, Benny mendatangi sebuah market untuk membeli segelas kopi. Dan tanpa sengaja ia melihat seorang wanita yang tampak kebingungan memilih beberapa botol Amer yang terpajang di depannya. Wanita itu lalu melihat ke arah Benny dan meminta Benny untuk memilihkan sebotol Amer paling bagus untuknya. Benny pun lalu membantunya, dan hal itu pun berujung dengan perkenalan. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya, ia bernama Eki. Setelah selesai berbelanja, Benny lalu keluar dari market itu. Namun, di luar dia kembali bertemu dengan Eki. Dan Eki mengatakan kalau taksi yang ia pesan baru saja dibatalkan oleh si driver tanpa alasan yang pasti. Tanpa banyak basa-basi, Benny pun menawarkan tumpangan untuk pulang bersamanya. Mereka pun tiba di sebuah penginapan di mana itu adalah tempat tinggal Eki bersama seorang teman wanitanya yang bernama Lisa. Eki mengatakan pada Benny kalau saat ini ia sedang bertekar dengan Lisa dan ia tidak ingin kembali, karena hal itu justru akan membuat keadaan semakin memburuk. Benny pun kembali menawarkan bantuan pada Eki. Ia mengajak Eki untuk tinggal di rumahnya sementara waktu, dan berjanji akan mengantarkannya pulang kapanpun ia mau. Setibanya di rumah Benny, Eki terlihat sangat kagum ketika ia masuk ke dalam dan melihat kemewahan rumah Benny. Mereka lalu mengobrol sambil minum segelas Amer dan mencoba saling mengenal satu sama lain. Hingga tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 2 malam. Suasana yang begitu nyaman membuat Eki tak berniat untuk pulang ke penginapannya. Dan akhirnya mereka berdua pun menghabiskan waktu yang tersisa dan menikmati malam itu bersama. Di pagi harinya, Benny terbangun dan ia tak melihat Eki di sana. Ternyata, Eki sudah kembali ke penginapannya. Eki yang baru saja memasuki kamar, ia pun kembali terlibat pertengkaran dengan sahabatnya itu. Lisa yang selama ini membayar sewa kamar, merasa kalau kamar tersebut adalah miliknya. Dan saat itu juga, ia meminta Eki untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi secepatnya dari kamar itu. Sementara Benny di rumahnya terlihat sedang menatap sebuah lukisan yang pernah dilukis oleh anaknya. Kenangan indah bersama istri dan buah hatinya kini hanya menyisakan luka di hati dan tak akan pernah bisa terulang lagi. Kesedihan yang mengganggu pikirannya membuat Benny mencoba menenangkan diri dengan keluar rumah untuk mencari Eki di tempat kerjanya. Saat ia tiba di tempat kerja Eki di sebuah bar, di mana Eki ternyata bekerja sebagai bartender di bar itu. Mereka pun terlihat asik mengobrol. Di obrolan itu, Benny akhirnya tahu kalau Eki adalah wanita yang tak memiliki keluarga. Masa kecilnya, Eki tinggal dari panti asuhan satu ke panti asuhan lainnya. Tahun demi tahun ia menjalani hidup mandiri tanpa mengenal siapa orang tuanya. Saat tiba di mobil, Benny melihat seorang pencuri sedang berusaha membobol pintu mobilnya. Benny lalu menghampiri pria itu dan memperingatinya, namun pria tersebut langsung melukai kaki Benny. Kondisi Benny yang sekarang harus dibantu kursi roda membuat Eki mencoba menawarkan dirinya untuk merawat dan menjaga Benny selama pemulihan. Benny pun menerima tawaran Eki. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Benny begitu yakin memberikan kode keamanan rumahnya pada Eki, sehingga Eki bisa keluar masuk rumahnya kapanpun ia mau. Lalu, Eki pergi ke penginapan Lisa untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Saat ia masuk, Lisa kembali mengomel dan marah pada Eki, karena Eki datang dan pergi seenaknya saja. Singkat cerita, Eki sudah kembali ke rumah Benny,
Ia membangunkan Benny dengan cara menggodanya dan menemani hari-hari Benny, sehingga membuatnya seakan melupakan kesedihannya bersama istri dan buah hatinya. Sementara itu, di tempat Lisa, seorang pria tua pemilik penginapan mendatangi Lisa untuk menagih uang sewa kamarnya. Beberapa kali dia mengetuk pintu, namun tetap tak ada jawaban dari dalam kamar. Penasaran dengan apa yang terjadi, pria itu pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Ia mencari ke setiap ruangan sambil memanggil nama Lisa, sampai akhirnya ia masuk ke dalam kamar mandi dan di sana ia menemukan Lisa sudah tak bernyawa, tergeletak di dalam bathtub. Pria tua itu pun melaporkan kejadian itu kepada polisi. Ia memberi kesaksian pada polisi kalau menurutnya Lisa nekat mengakhiri hidupnya karena depresi ditinggal oleh Eki. Polisi yang penasaran dengan Eki segera mencoba mencari identitas Eki melalui data penduduk yang ada di server polisi. Namun, anehnya polisi tidak menemukan berkas identitas Eki di database mereka, karena tentu saja Eki telah menyamarkan identitas aslinya. Scene berganti ke rumah Benny. Benny yang sedang tertidur pulas tak menyadari ketika Eki dengan beraninya mengambil handphonenya. Hingga saat terbangun pun, Benny tetap gak sadar kalau HP-nya sudah berpindah tangan ke seorang wanita psikopat. Keesokan harinya, barulah Benny menyadari kalau HP-nya tak ada lagi di atas meja. Namun, ia tak menaruh sedikit pun kecurigaan pada Eki. Justru, ia berpikir kalau dia lupa meletakkan ponselnya di mana. Tak berselang lama, tiba-tiba sang mantan istri menelponnya. Tini menanyakan kabarnya dan juga berniat untuk mengunjungi Benny dengan membawa anaknya ke rumahnya di akhir pekan. Setelah selesai melakukan video call dengan Tini, Benny lalu berjalan ke ruang tengah dan di sana ia melihat berita kematian Lisa. Benny yang kaget melihat berita di televisi, tiba-tiba ia melihat Eki baru saja pulang berbelanja. Dengan santainya ia masuk ke dalam rumah, mengeluarkan bungkusan belanjaannya, dan memakan sepotong ayam goreng sambil membelakangi Benny yang terlihat kebingungan. Benny yang penasaran lalu menceritakan tentang berita kematian Lisa yang baru saja ia lihat di televisi. Ia menyarankan agar Eki melaporkan hal itu pada polisi. Namun, bukannya kaget dengan berita itu, Eki justru terlihat biasa saja. Bahkan, dengan santainya, dia mengakui kalau dialah yang telah membunuh Lisa. Benny yang mendengar hal itu langsung syok dan kaget. Masih dalam keadaan tak percaya, Benny mencoba bertanya lagi untuk meyakinkan apakah benar kalau dialah yang membunuh Lisa. Benny pun terlihat sangat marah. Saat itu juga ia menyuruh Eki keluar dari rumahnya. Namun, bukannya pergi, Eki justru mengunci semua pintu dengan menggunakan remote control pada HP Benny yang dicurinya. Benny mencoba merebut kembali ponsel itu. Namun, ia malah didorong oleh Eki. Dan inilah yang terjadi. Scene berganti ke penginapan Lisa tadi. Terlihat Pak Tua pemilik tempat itu sedang membersihkan bekas kamar Lisa. Di sana, ia menemukan sebuah teleskop di jendela. Selama ini, teleskop itu digunakan oleh Eki untuk mengamati gerak-gerik dan aktivitas Benny di rumahnya. Penasaran dengan alat itu, Pak Tua itu pun menggunakan teleskop tersebut, yang saat itu masih mengarah ke rumah Benny. Ia menggeser lensa dan mencari titik objek yang indah untuk dipandang mata. Ia pun beruntung karena mendapati seorang wanita yang sedang berlatih yoga. Lalu, ia mengambil kursi dan mengatur posisi nyaman untuk menyaksikan sebuah pertunjukan yang indah. Kembali ke rumah Benny, Benny terlihat sudah dalam keadaan terikat di kursi rodanya. Dia benar-benar tak berdaya dan hanya bisa menggeliat-geliat ketika Eki berjalan mendekat ke arahnya. Di sini diketahui kalau wanita psikopat tersebut berniat menguasai seluruh harta kekayaannya. Benny mencoba melakukan perlawanan, namun hal itu justru membuat Eki semakin tak terkendali. Eki berencana meminta informasi terkait semua kata sandi dan kode keamanan. Bahkan identitas dan nama ibu kandung untuk memudahkannya mengakses rekening bank dan mengambil alih harta kekayaan Benny itu. Benny mencoba bertahan dan tak memberitahukan informasi apapun. Namun, Eki tidaklah main-main dengan ancamannya.
Hingga ia pun melakukan hal gila ke Benny dengan cara menusukkan bor listrik ke kaki Benny. Keserakahannya tak berhenti sampai di situ saja. Ia membawa Benny ke ruang tengah, kemudian mengambil sebuah gunting untuk kembali mengancam Benny. Ia meminta Benny untuk melakukan beberapa panggilan video dengan bankir dan broker untuk melikuidasi saham Benny agar mendanai perusahaan yang baru saja Eki buat dan diberi nama Skyco. Dari kejauhan, Pak tua itu masih memperhatikan Eki yang sedang menuntun Benny dengan kursi rodanya. Namun, Pak tua itu tak melihat semua aktivitas itu dengan jelas, sehingga ia hanya mengira kalau Benny sedang dirawat oleh Eki. Saat Eki mencoba melepaskan ikatan pada tangan Benny dengan gunting, saat itu juga Benny mencoba mengambil kesempatan dengan mencekik leher Eki. Namun, karena hanya dengan satu tangan membuat Benny tak cukup kuat mengalahkan Eki. Hingga Eki pun berhasil mengambil gunting tadi dan melukai Benny. Eki lalu berdiri dan mengambil HP-nya. Kemudian ia memperlihatkan video anak Benny yang sedang bermain di taman. Hal itu adalah sebuah ancaman dari Eki dan mengintimidasi Benny dengan memperlihatkan kalau selama ini ia juga telah mengawasi dan mengetahui identitas keluarga Benny. Benny pun tak ingin membahayakan keselamatan istri dan putrinya. Ia memohon pada Eki agar tidak menyangkut pautkan keluarganya dalam masalah ini. Eki lalu mencabut semua kabel komunikasi. Kemudian, ia mendokumentasikan perabotan seisi rumah itu. Dia berniat untuk menjual rumah Benny beserta isinya. Setelah itu, ia pun keluar untuk menyelesaikan transaksi. Sementara itu, Pak tua tadi sudah berada di halaman rumah Benny untuk mencari Eki. Saat itu, Benny melihatnya melalui layar monitor CCTV. Ia pun berharap mendapatkan bantuan dengan cara berteriak sekencang-kencangnya demi menarik perhatian Pak tua itu. Ketika ia mendengar teriakan Benny dari luar rumah, dia pun memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah dan perbuatannya tersebut diketahui oleh Eki melalui aplikasi kamera CCTV yang terhubung di ponsel Benny. Pak tua itu pun masuk ke dalam dan mendapati Benny yang sedang terikat. Namun, bukannya menolong, ia justru tak memperdulikan Benny, bahkan tak memperlihatkan rasa kasihan sedikit pun. Akhirnya, ia membuka lakban yang menutup mulut Benny. Saat itu juga, Benny memohon agar Pak tua itu mau melepaskan ikatannya. Namun, dengan tega ia meminta imbalan uang yang sangat besar dan menatap sebuah lukisan antik yang tertempel pada dinding rumah yang bernilai jutaan dolar. Tak punya pilihan, Benny akhirnya setuju dan mereka pun membuat kesepakatan. Keserakahan demi mendapatkan keuntungan membuatnya lupa diri dan lupa segala-galanya. Ketika sedang membuka ikatan pada tubuh Benny, tanpa ia sadari, saat itu juga Eki tiba di halaman dan akan segera masuk ke dalam rumah itu. Pak tua itu pun tertangkap basah. Ia memohon agar dilepaskan dan berjanji tak akan membocorkan kejadian ini. Namun, Eki tak memperdulikannya. Pak tua itu mencoba lari mencari jalan keluar. Eki pun dengan mudahnya mencarinya berkat akses CCTV yang ada di ponselnya. Akhirnya, Pak tua itu pun tertangkap dan dia pun dibunuh oleh wanita psikopat ini. Sadis. Sementara itu, Benny di ruang tengah sedang berusaha melepaskan dirinya dari kursi roda. Hingga ia berhasil meloloskan diri, lalu perlahan-lahan keluar dan mencoba membuka paksa pintu mobil. Namun, hal itu membuat alarm mobil berbunyi. Dengan terpaksa, ia segera pergi meninggalkan halaman rumah sebelum wanita gila itu menyadarinya. Benny akhirnya berhasil menaiki sebuah motor salju dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan dan membuat motornya menabrak gundukan batu hingga ia pun terjatuh di pinggir jalan. Saat itu, kebetulan seorang pria melintas di lokasi Benny terjatuh. Lalu, pria itu membantunya masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian itu. Di perjalanan, Benny meminta bantuan pria itu untuk menelpon polisi. Dan saat itu seorang operator wanita menerima pengaduan dari Benny, lalu bertanya di mana lokasi dan keberadaan Benny saat ini. Saat Benny ingin memberitahukan lokasinya, ia pun kaget karena ia dibawa kembali ke rumahnya dan melihat Eki yang sudah menunggunya di depan rumah. Benny hanya bisa terdiam ketika pria itu bersama Eki membawanya kembali masuk ke dalam rumah. Ternyata pria tersebut adalah ayah tirinya Eki.
dan ia juga diajak merencanakan semua kejadian itu. Mereka pun meninggalkan Benny di ruang tengah dan membiarkannya mendengar suara teriakan mereka dari dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Eki datang menghampirinya. Ia pun mengatakan alasannya kenapa sampai saat ini ia belum membunuh Benny. Semua itu karena uang bernilai jutaan dolar yang berada di brankas cabang utama Bank Amerika yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Benny. Lalu, ayah tiri Eki datang dengan sebuah pisau pemotong daging. Dan ayah dan wanita gila itu dengan cepatnya melepaskan jempol tangan Benny. Di waktu yang sama, datang sebuah mobil terparkir di halaman rumah Benny. Ternyata, itu adalah mantan istri Benny bersama putri mereka. Kerinduan sang anak yang teramat sangat membuatnya bergegas segera masuk dan mencari ayahnya. Sementara, di belakang, ibunya terlihat mulai curiga ketika melihat keadaan rumah yang berantakan dan juga melihat banyak bercak darah yang berceceran di lantai. Merasa ada sesuatu yang tak beres, membuat ia pun terlihat panik, lalu segera memanggil putrinya yang saat itu sedang berada di kamar untuk segera kembali. Namun, tiba-tiba Eki keluar sambil menggendong anak itu. Tini pun menanyakan siapa dia. Ia pun menjawab kalau ia adalah suster yang merawat Benny. Tini kembali menanyakan di mana suaminya. Eki menjawab bahwa ia sedang tidur. Tini pun meminta agar Benny dibangunkan. Kalau tidak, ia mengancam akan menelepon polisi. Kemudian, Eki pun mengajaknya ke kamar Benny. Namun, bukannya dibawa ke kamar, ibu dan anak itu justru dibawa ke tempat di mana Benny disekap. Kemudian, Eki dan ayahnya pergi ke bank untuk mengurus obligasi dengan cara menempelkan jempol Benny di tangannya. Sementara itu, di dalam ruangan, Benny yang sudah tak tahu mau berbuat apa lagi. Ia pun melihat ventilasi dan mulai menemukan sebuah ide. Ia berpikir kalau ventilasi tersebut adalah satu-satunya cara untuk keluar dari ruangan itu. Namun, ventilasi itu tidak muat jika dimasuki oleh orang dewasa dengan lubang sekecil itu. Dengan terpaksa, ia meminta anaknya untuk masuk ke sana. Anaknya pun berhasil masuk. Perlahan-lahan, ia menyusuri lorong sempit ventilasi menuju ke pintu utama. Di sisi lain, Eki tiba di bank tujuan mereka dan bersiap untuk mencairkan dana tanpa menimbulkan kecurigaan para petugas bank. Namun, beberapa kali mereka mencoba dan gagal, menempelkan jari Benny untuk membuka password brankas itu. Tak putus asa, akhirnya mereka pun berhasil membuka kode itu. Namun, ketika brankas berhasil dibuka, ternyata di dalamnya hanya terdapat selembar surat dan surat itu adalah surat pernyataan tentang harta Benny yang telah dialihkan oleh mantan istrinya, yang dibantu oleh pengacaranya setelah perceraiannya dengan sang suami. Eki dan ayah tirinya pun langsung segera kembali ke rumah untuk mencari Tini. Benny dan Tini yang sadar akan CCTV yang terhubung dengan ponsel Eki, tiba-tiba mereka pun panik dan segera memanggil anaknya yang saat itu telah mencapai ujung lorong ventilasi dan segera berlari membuka pintu utama. Di perjalanan, Eki dan ayahnya mengetahui kalau anak Benny telah keluar dari ruangan, hingga mereka pun mempercepat laju kendaraan. Namun, untungnya anak itu berhasil masuk bertepatan saat Eki tiba di halaman rumahnya. Ia pun lalu segera pergi untuk membebaskan kedua orang tuanya. Ayah tiri Eki menyuruhnya untuk segera menghabisi Benny dan menangkap Tini demi obligasi. Sementara itu, dia masuk ke dalam ruangan dan mendapati kalau Benny sudah tak lagi berada di dalam ruangan itu. Ia pun mencari dan menyusuri setiap ruangan, hingga ia pun tiba di sebuah lemari. Tiba-tiba, Benny keluar dari dalam lemari itu dan langsung mengayunkan sebuah kapak. Namun, sayangnya hal itu tak mengenai pria itu, dan Benny pun berhasil dilumpuhkan. Eki pun datang menodongkan pistol menanyakan di mana istrinya. Ayah tirinya pun menyuruh Eki agar langsung menembaknya. Eki yang kesal dengan ayahnya yang cerewet, langsung menembak ayahnya. Memanfaatkan kelengahan Eki, Benny mengambil kapak lalu menyerangnya dan kemudian pergi dengan membawa ponselnya yang terjatuh. Eki yang terluka terlihat tersenyum dan seakan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Eki berjalan perlahan-lahan dan terus mencari persembunyian Benny. Di sisi lain, Benny menghubungi polisi dengan HP yang berhasil diambilnya tadi, lalu menyalakan musik dengan keras untuk memecah konsentrasi Eki. Ia mematikan lampu untuk memonitoring Eki dengan infrared yang dihasilkan dari CCTV. Menyalakan tungku pembakaran, membunyikan suara-suara
hingga Benny membalikkan keadaan dan menakut-nakuti Eki di dalam rumahnya. Terlihat wajah Eki yang saat ini mulai panik dan perlahan menghapus senyum manis di wajahnya. Ia terus saja berjalan dalam kegelapan menyusuri ruangan demi ruangan, hingga akhirnya Benny pun muncul dan menyergapnya. Namun, sebuah sabetan semakin melemahkan Benny. Eki pun berdiri, lalu datang menghampiri Benny. Dari belakang, mantan istri Benny mencoba membantu. Namun, hal itu percuma saja. Eki sulit untuk dikalahkan. Eki pun lalu melukai kaki Tini untuk menghentikan perlawanannya. Benny yang melihat hal itu mencoba sebisa mungkin melindungi. Ia berusaha melawan dengan kondisi yang tak memungkinkan. Eki pun terlihat bersiap-siap mengayunkan kampanye untuk menghabisi mereka berdua. Namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata anaknya berhasil melumpuhkan Eki dan menyelamatkan kedua orang tuanya dari maut. Tak lama kemudian, polisi datang menyelamatkan mereka dari mimpi buruk yang mereka alami. Di akhir film, Eki berusaha mengucapkan sesuatu. Ia memberitahu identitas aslinya, yang sebenarnya kalau namanya bukanlah Eki, melainkan Margaret. Dan film pun berakhir.